Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh bersyukur karena Allah menganugerahkan kepada kita firman-Nya untuk menjadi inspirasi bagi kita. Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk boleh pertama-tama memberikan koreksi secara bijaksana. Dengan memberi teguran, kita dapat menyelamatkan sesama. Dengan mendengarkan teguran sesama, kita juga diselamatkan. Maka, ajakan bagi kita sekalian untuk boleh mengoreksi diri, juga mengoreksi sesama. Nah, ini yang perlu kita upayakan. Saya mengalami di dalam pengalaman hidup sebagai seorang calon imam sebelum menjadi imam, dan bahkan pada saat masih bertugas di Skolastika Yogyakarta di formasio pendidikan para calon imam, ada satu sesi atau juga kesempatan kita menyebutnya sebagai koreksio fraterna. Koreksio fraterna itu koreksi yang dilandaskan atas dasar persaudaraan. Jadi koreksi atau memberi masukan kepada saudara-saudari, saudara-saudara kita sekomunitas yang bisa jadi pengalaman hidup hariannya, atau juga kita lihat sesuatu yang bisa menjadi bekal baginya untuk memperbaiki diri. Dan itu cara yang dilakukan dengan cara yang bijaksana. Maka saya teringat sekali akan teguran dan juga nasihat yang Yesus sampaikan ini. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini yang boleh menjadi inspirasi bagi kita. Pilihan cara untuk menegur seseorang ini menjadi kekuatan untuk bisa membantu seseorang itu berubah. Bisa jadi kita memiliki niat yang sangat baik untuk memberikan masukan, tetapi bila cara atau pilihan cara yang kita pilih kurang tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka bagi saya juga inspirasi dari Yesus sendiri yang mengajak kita, pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini adalah salah satu pilihan cara. Dan Yesus katakan, yang kedua, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dan lihatlah, Yesus tidak kehilangan akal. Dia berbicara jalan lain. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki pilihan cara yang lain juga. Atau dengan kata lain, kita menemukan pilihan cara yang bijaksana, sehingga maksud dan tujuan dari koreksio kita itu bisa diterima. Dan ajakan bagi kita pada saat kita mengoreksi seseorang, itu juga adalah bagian dari panggilan kita untuk menjadi pembawa sukacita atau keselamatan bagi orang lain. Karena di dalam ungkapan Yehezkiel sendiri, jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Harapannya bahwa kita juga di dalam kita memberikan koreksio atau memberikan masukan atau kritikan,
itu dilandaskan atas dasar semangat saling mencintai, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Sehingga apa yang kita berikan berupa masukan atau juga koreksio tadi, itu bisa memberi solusi yang terbaik. Sehingga orang yang melakukan kesalahan itu bisa menemukan kesadaran dan pada akhirnya ia pun bertobat. Maka boleh menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman ini. Pertama-tama, Yesus mendidik para muridnya, mendidik kita sekalian untuk pertama punya tanggung jawab moral terhadap orang lain sebagai wujud cinta sesama, cinta kepada orang lain, kepada sesama. Nah, yang kedua, dengan mengasihi dan mencintai sesama dengan motivasi yang demikian, bila seseorang itu salah, maka kita perlu menemukan pilihan cara yang tepat dan bijaksana untuk memberikan koreksio atau memberikan masukan, memberikan input, memberikan hal yang baik. Dilandaskan atas dasar cinta dan menghargai serta menghormati. Karena kalau tidak, seringkali pilihan cara yang kita pilih itu kalau keliru, maka yang ada adalah membela diri, mempertahankan diri. Maka kita diajak sungguh untuk boleh menyadari ini, karena di zaman sekarang tidak mudah ya untuk mengkritik atau juga memberikan masukan, atau bahkan sebaliknya, orang yang diberi masukan juga bisa jadi tidak menerima hal itu. Maka yang ketiga yang boleh kita renungkan adalah kita yang diberi masukan pun boleh tadi pertama-tama menyadari bahwa dengan penuh kerendahan hati melihat apakah saya keliru atau kurang tepat, dan dengan penuh kerendahan hati memiliki semangat kerendahan hati untuk menerima kesalahan itu dan pada akhirnya mengalami pertobatan. Ajakan bagi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi dan melakukannya itu dengan tindakan dan juga kebijaksanaan. Memberikan teguran kepada sesama, lakukanlah itu di dalam kasih dan juga bijaksana, sebagaimana diajarkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Dengan berbagai macam pilihan-pilihan cara yang kita pilih, harapannya agar dengan masukan, koreksio kita mengantar orang sampai pada pertobatan yang sejati. Semoga dengan rahmat Tuhan ini kita mampu menjadikan hidup kita berarti dan bermakna bagi banyak orang. Allah yang Maha Rahim memberikan kekuatan bagi kita sekalian, juga meneguhkan kita untuk semakin menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberikan masukan atas dasar kasih kepada orang lain, namun juga dengan penuh kerendahan hati belajar untuk menerima masukan dan juga kritikan dari orang lain. Kita juga boleh belajar rendah hati seperti Kristus sendiri. Juga semoga kebijaksanaan yang kita terima dan diajarkan oleh Yesus sendiri juga menjadi teladan kita di dalam hidup harian kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas, juga untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan sukacita kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkatimu, keluarga dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.